Well, hello guys, welcome to Kena Mental. Aku ucapkan selamat datang dan salam kenal untuk teman-teman semua yang udah hadir dan mampir di channel ini. Perkenalkan, nama aku Fani, yang tentunya nanti ke depannya aku akan selalu hadir di channel ini dan bercerita bersama kalian. Di channel ini merupakan channel baru yang akan membahas kasus-kasus seputar dunia psikologi yang tentunya akan seru dan menarik banget untuk kalian dengarkan. Nah, hari ini aku akan membahas salah satu kasus dari salah seorang psikopat. Menariknya, psikopat ini adalah seorang perempuan yang bukan hanya perempuan biasa. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman masih berpikiran kalau seorang psikopat adalah seorang yang suka marah-marah, yang suka ngamuk-ngamuk, suka bikin perkara. Tapi menurut aku, secara definisi, psikopat itu tidak memiliki perilaku seperti itu loh. Nah, sekarang aku akan membahas tentang kasus dari Elizabeth Bathory. Nah, mungkin nama Elizabeth Bathory itu masih terdengar asing bagi sebagian orang. Tapi perlu kalian tahu, seorang Elizabeth Bathory itu memiliki catatan sejarah sebanyak 650 kasus pembunuhan. Nah, Elizabeth Bathory memiliki hasrat yang aneh, yaitu mandi darah seorang perawan. Maka tercatat sebanyak 650 perempuan itu dihabisi secara sadis dan kejam oleh Elizabeth Bathory. Dan yang lebih parahnya lagi adalah darah itu dimasukkan ke dalam bak mandi dan langsung digunakan mandi atau berendam oleh Elizabeth, yang bertujuan agar Elizabeth ini tetap awet muda di usianya. Nah, sebenarnya siapa sih Elizabeth Bathory ini? Nah, Elizabeth merupakan seorang perempuan yang lahir pada tahun 1560, tepatnya pada tanggal 7 Agustus di Hungaria. Keluarga Elizabeth ini merupakan keluarga yang terpandang dan termasuk ke dalam golongan bangsawan. Namun, keluarga terkaya di Hungaria ini memiliki sisi gelap tersendiri. Lingkar keluarga Bathory ini tercatat memiliki kasus dan cerita-ceritanya yang aneh. Yang pertama yaitu cerita tentang mereka merupakan salah satu keluarga yang memuja setan. Yang kedua, ada cerita di balik keluarganya yang memiliki kelainan jiwa. Kemudian, ada juga yang ternyata pernah tercatat memiliki tindak kejahatan seksual. Seperti gadis-gadis pada umumnya, Elizabeth menikah pada usia 15 tahun dengan seorang pria yang terpaut usia 10 tahun lebih tua darinya, yaitu bernama Ferenc Nadasdy. Sesuai peraturan di Hungaria pada saat itu, karena kedudukan Elizabeth itu lebih tinggi daripada suaminya, maka Elizabeth menggunakan nama belakang Bathory, sedangkan untuk suaminya berubah nama menjadi Ferenc Bathory. Ferenc Bathory ini sering bertempur di medan perang sehingga ia mendapatkan julukan Black Hero of Hungary. Tapi karena dia sering perang, Elizabeth ini ngerasa kesepian sehingga dia memanfaatkan kecantikan yang dia punya untuk memiliki banyak kekasih gelap yang tentunya sampai berhubungan intim. Ya, seperti itu. Bahkan yang lebih gak masuk akal adalah Elizabeth menjadi biseksual dan berhubungan intim dengan bibinya sendiri. Asli, ini
gak masuk di akal sama aku. Aku awal baca cerita ini tuh kayak langsung, ini orang bener gak sih? Nah, kita lanjut tentang kekasih gelapnya Elizabeth dan beragam penyiksaan yang telah dia lakukan. Karena keluarga Elizabeth termasuk dalam pemuja setan, jadi mereka termasuk juga ke dalam aliran satanisme. Nah, justru makin kesini, Elizabeth memiliki hasrat seksual yang semakin aneh dengan menyiksa gadis-gadis muda yang menjadi pelayan istananya. Oh my god. Mereka ditelanjangi, dicambuk, diikat, dan masih banyak penyiksaan lain yang dilakukan oleh Elizabeth bahkan di rumahnya sendiri, yaitu dengan pelayan-pelayannya sendiri. Kayak ini orang udah bener-bener gak masuk di akal sama sekali. Karena semua teror rahasia itu tuh masih terjadi sampai suami Elizabeth itu meninggal di tahun 1600. Bayangkan dari tahun sekitar 1560, terus dia umur 15 tahun, puluhan tahun dia melakukan penyiksaan tersebut. Dia menyiksa bahkan membunuh perempuan-perempuan yang perawan ini sampai di tahun 1600. Nggak kebayang orang-orang yang ada di sekitar dia itu seberapa menderitanya, tau nggak? Nah, saat memasuki usia 40 tahun, Elizabeth ini mulai merasakan tanda penuaan pada dirinya. Terutama mungkin dia ngerasa ketika lagi ngaca kali ya. Dia ngelihat kayak mulai banyak keriput-keriput di mukanya. Aku nggak tahu kenapa Elizabeth bisa berpikir seperti itu, tapi ada satu kejadian di mana momen ini adalah ketika Elizabeth nggak sengaja menampar pelayannya sampai keluar darah dari pelayan tersebut, dan darah itu kena nih di tangannya si Elizabeth. Maka sejak itu Elizabeth merasa bahwa darah si gadis atau si pelayan itu membuat dia merasa lebih muda, membuat dia merasa bahwa darah itu adalah kunci supaya dia awet muda. Di waktu yang sama juga Elizabeth ini langsung minta pelayan kepercayaannya itu untuk menelanjangi sang gadis, mengikatnya di atas bak mandi, terus dipotong urat nadinya. Gadis pelayan itu meninggal kehabisan darah karena Elizabeth itu ngabisin darahnya itu dalam kayak bak mandi sampai bener-bener full. Mungkin ya nggak full banget kali ya, karena mungkin itu baru satu mayat doang. Kemudian dia langsung berendam di dalam bak mandi tersebut dari darah sang perawan. Ya, teman-teman, itu masih masa-masa di mana orang-orang itu belum tahu ilmu pengetahuan. Jadi aku nggak tahu kenapa si Elizabeth ini bisa berpikiran bahwa mandi darah itu bisa bikin awet muda. Nah, sejak saat itu teror itu dimulai. Elizabeth bersama dengan pelayan kepercayaannya mencari banyak perawan baru yang bahkan di dalam istananya sendiri itu habis semua dibunuh sama dia. Bahkan dia keluar istana untuk mencari perawan-perawan baru dengan iming-iming ketika mereka nanti mau nih datang ke istana, mereka akan dijadikan pelayan istana. Tapi ternyata sudah di duluan. Dengan cara yang sama tentunya, masih sama, mereka diikat terus dipotong urat nadinya sampai mereka kehabisan darah. Dan itu tuh semua darahnya tuh kayak ngalir di bak mandi gitu, kayak nggak kebayang. Dan setelah itu banyak banget gadis-gadis desa yang memang benar-benar dimanfaatkan dan habis sudah di desa itu. Mandi darah perawan yang dilakukan oleh Elizabeth Bathory ini
Kan udah jelas ya nggak akan ada dampak apapun gitu. Tapi anehnya si Elizabeth Bathory ini justru berpikir, wah ini nggak cocok karena perawan-perawan yang dia bunuh adalah perawan dari kelas atau kasta yang rendah. Akhirnya dia berpikir untuk mencari perawan atau gadis-gadis dari kelas yang lebih atas, dari kelas atas, atau bisa dibilang kelas bangsawan. Dia merasa bahwa gadis-gadis bangsawan ini memiliki darah yang kualitasnya itu lebih bagus dibandingkan gadis-gadis desa tadi. Hilangnya gadis-gadis bangsawan ini justru menjadi berita yang besar pada saat itu. Tapi Elizabeth justru benar-benar ngerasa puas. Dalam arti dia ngerasa kayak, wah, gue melihat gadis perawan yang diikat terus dipotong nadinya dan akhirnya darahnya bercucuran ke bak mandi. Dia menikmati proses itu, dia menikmati bagaimana si perempuan-perempuan ini tuh kehabisan darah sampai meninggal. Yang lebih parahnya lagi, dan ini benar-benar udah menjelaskan bahwa dia adalah seorang psikopat, adalah darahnya nggak hanya dibuat mandi, tapi juga diminum. Elizabeth ini berpikir bahwa ketika dia minum darahnya, itu akan memancarkan aura yang lebih muda itu dari dalam. Ya padahal nggak ada ngaruhnya juga. Nah, kenapa Elizabeth bisa ketahuan? Jadi pada suatu malam, sepupu dari Elizabeth sendiri menyerang kastil Elizabeth. Dan dia menemukan seorang perempuan tergeletak di meja dengan tubuh yang udah nggak berdaya dan darah di mana-mana. Kemudian ada beberapa wanita juga yang diikat tangannya dengan luka sayatan di nadi dan darah yang bercucuran, serta banyak sekali bahkan puluhan mayat yang sudah membusuk di kastil Elizabeth. Kastil itu udah bagaikan neraka yang memang isinya semuanya mayat dan darah di mana-mana. Bahkan yang lebih miris adalah beberapa perempuan yang masih terikat dengan luka sayatan nadi tadi itu masih setengah hidup. Kenapa bisa dibilang setengah hidup? Jadi emang si darahnya ini tuh belum keluar semua. Jadi dia benar-benar masih keadaan yang kayak masih sadar, dan dia benar-benar ditinggalin gitu aja, diikat di tiang sampai darahnya tuh habis. Udah, gue udah hampir nggak kuat cerita ini, tapi karena ini adalah cerita pertama, oke kita lanjutkan. Udah jelas hal sadis dan mengenaskan ini dibawa ke pengadilan, dan dari daftar korban yang ditemukan, yang tewas dan juga pengaduan dari berbagai pihak yang kehilangan anak gadisnya, itu sekitar kurang lebih 650 nama yang diyakini menjadi korban dari Elizabeth Bathory. 4 pelayan Elizabeth juga terlibat dalam pembunuhan tersebut, karena kan tadi di awal sempat disinggung kalau si Elizabeth ini tuh punya pelayan kepercayaan. Jadi dia sama pelayan-pelayannya itu bantu untuk gadis-gadis itu. Nah, yang bikin greget adalah hukuman Elizabeth itu hanya berupa kurungan di dalam kamarnya sendiri, yang memang kamarnya tuh udah kayak ditutup gitu, udah nggak ada jendela, nggak ada pintu, cuman ada kayak semacam lubang kecil yang memang disediakan kalau misalnya nanti pelayan-pelayannya tuh mau ngasih makanan. Nah, di tahun 1614, tepatnya ketika Elizabeth itu berusia 54 tahun, akhirnya Elizabeth ditemukan meninggal di dalam kamarnya tersebut dengan posisi wajah yang menelungkup ke lantai
Dan sudah kita pastikan wajahnya tetap menua. Jadi nggak ada perubahan sama sekali dari pembunuhan 650 perawan itu, yang bahkan dia minum darahnya, itu nggak ada efek sedikit pun buat dia, bahkan dia tetap berusia 54 tahun dengan kondisi yang menua dan akhirnya dia meninggal. Nah, dari cerita tentang kesadisan Elizabeth Bathory ini, akhirnya dia dijuluki The Blood Countess atau wanita bangsawan berdarah. Nah, menurut kalian nih, Elizabeth itu termasuk psikopat nggak sih? Dan kenapa Elizabeth bisa melakukan hal sekeji ini? Jadi guys, dari cerita Elizabeth Bathory ini kita bisa mengambil beberapa poin kenapa Elizabeth dikategorikan menjadi seorang psikopat. Yang pertama, Elizabeth tidak memiliki empati terhadap manusia lain. Yang kedua, dia kehilangan kontrol diri atas perilaku yang dibuatnya. Yang ketiga, poin penting dari seorang psikopat adalah mereka antisosial dan mereka melakukan tindak kekerasan hingga tindak kriminal kepada manusia lain. Dan para psikopat itu melakukan semua hal tersebut dalam kondisi sadar sepenuhnya. Tentu beda ya sama orang-orang normal kayak kita yang mungkin kalau misalnya kita jalan di tengah kerumunan gak sengaja nginjak sepatu orang, itu pasti kita langsung ngerasa gak enak, ngerasa nyesel dan langsung minta maaf. Beda halnya sama seorang psikopat yang ya udah jalan we langsung gitu kan. Dan itu tandanya kalian masih normal guys. Kalau kalian masih memiliki rasa gak enak, rasa empati ke sesama, ya pastinya sesama manusia lah ya. Dan tentunya rasa menyesal juga. Catatan penting untuk kalian para perempuan, kalau emang mau cantik, please ada skincare. Jangan sampai kalian salah pakai skincare. Kalian masih bisa olahraga, kalian masih bisa diet, makan makanan bergizi, sayur, buah, protein. Jangan aneh-aneh segala lo ngadi-ngadi pakai darah. Atau kalau perlu, sekarang udah ada teknologi bernama filter. Kalian bisa pakai kamera jahat itu untuk menutupi dosa-dosa di muka kalian. Jadi tenang aja guys, masih banyak banget cara untuk kita terlihat cantik. Kalian juga bisa make up. Aku yakin kalian punya banyak, mungkin 1001 cara untuk menjadi cantik. Tapi yang pasti, kalian jangan coba-coba deh untuk nyobain skincare darah itu. Oke guys, mungkin cerita ini cukup sampai di sini aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan kalau kalian suka video ini, silahkan like dan komen, juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Dan nantikan cerita selanjutnya di Kena Mental. See you!